Sekarang tuh ya, banyak anak muda yang udah melek finansial, ngerti soal investasi, tahu pentingnya nabung, bahkan udah mikirin passive income. Tapi anehnya, kenapa masih banyak juga yang tiap akhir bulan bokek? Nah, bisa jadi karena mereka jatuh ke dalam jebakan keuangan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar banget buat masa depan. Jadi di video ini, kita bakal bahas 5 jebakan keuangan anak muda di tahun 2025 yang wajib kamu hindarin biar nggak nyesel nanti. Yang pertama, gaya hidup pamer. Kita hidup di zaman sosial media, di mana semua orang berlomba kelihatan sukses. Baru gajian, langsung upload makan steak. Dapat bonus, beli gadget baru. Masalahnya, banyak yang pamer bukan karena mampu, tapi karena takut kelihatan kalah. Padahal, orang yang beneran mapan itu nggak perlu pembuktian di story. Jadi inget ya, bukan masalah kalau kamu belum kaya. Yang penting kamu nggak pura-pura kaya. Yang kedua, FOMO investasi. Sekarang banyak banget anak muda pengen cepet cuan. Lihat orang lain dapat profit dari kripto, saham, atau reksadana, langsung ikut tanpa riset. Masalahnya, nggak semua investasi cocok buat semua orang. Ada yang butuh waktu lama, ada yang resikonya tinggi banget. Ingat, investasi itu bukan lomba cepet kaya, tapi cara biar kamu nggak miskin selamanya. Mulai dari yang kamu paham dulu, bukan yang viral. Yang ketiga, jebakan pay later dan cicilan berlapis. Tenang aja, bayarnya nanti. Kalimat ini tuh udah kayak mantra berbahaya anak muda zaman sekarang. Pay later itu bisa bantu, tapi kalau kamu pakai buat hal konsumtif, kayak beli baju, nongkrong, atau gadget, itu sama aja bikin masa depanmu ketarik mundur. Nggak masalah punya pay later, tapi kamu harus tahu batasnya. Kalau tagihanmu udah bikin stres setiap tanggal 25, berarti ada yang salah. Yang keempat, nggak punya dana darurat. Anak muda tuh sering ngerasa, gue masih muda, ngapain mikirin dana darurat? Padahal, justru di umur muda inilah resiko tak terduga bisa datang. Laptop rusak, motor mogok, atau tiba-tiba kehilangan kerja. Kalau kamu nggak punya tabungan darurat, semua masalah kecil bakal terasa besar. Mulai aja dari kecil, 100.000 sebulan juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Karena dana darurat itu bukan soal jumlah, tapi soal rasa aman. Dan jebakan terakhir, nggak punya arah keuangan. Kamu kerja, dapat uang, habis. Dan terus begitu. Padahal, kalau nggak ada tujuan jelas, kamu bakal terus kerja buat bayar tagihan, bukan buat hidup. Coba tanya diri kamu, uangku ini sebenarnya mau aku arahkan kemana sih? Mau beli rumah? Mau bebas utang? Mau pensiun muda? Kalau kamu udah tahu tujuannya, ngatur uang jadi lebih gampang, dan kamu nggak gampang ke-distract sama tren yang bikin boros. Jadi, kesimpulannya, anak muda zaman sekarang bukan kurang pintar, tapi sering kebanyakan distraksi. Kalau kamu bisa hindari 5 jebakan ini, pamer gaya hidup, FOMO investasi, pay later berlapis, nggak punya dana darurat, dan hidup tanpa tujuan, hidupmu bakal jauh lebih tenang dan terarah. Ingat, jadi dewasa itu bukan cuma soal umur, tapi gimana kamu ngatur uangmu. Kalau kamu pernah jatuh ke salah satu jebakan ini, tulis di komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak anak muda yang melek finansial.